Hello, good afternoon, ladies and gentlemen, boys and girls. How are you today? Apa kabar semuanya? Baik? Welcome to Bali Safari and Marine Park at the Hanuman stage. And welcome to our various animal educational presentation. My name is Aris. Bali Safari and Marine Park not only works as conservation site for endangered animals, but here we also do our educational campaigns such as this one. Bali Safari and Marine Park tidak hanya berperan sebagai lembaga konservasi satwa langka, tapi di sini kita juga melakukan kegiatan edukasi seperti ini. So, is everyone ready? So let's start our presentations with the world of the domestic animals. Man has lived with animals for centuries. Manusia telah lama hidup berdampingan dengan satwa. Dan satwa pertama yang ingin kita tunjukkan merupakan satwa yang sudah ada di tempat ini dan sejak dahulu kala mereka digunakan untuk mengirim pesan. So now please welcome onto the stage the birds, the beautiful white pigeons. Ada burung merpati. Kebanyakan dari kita di sini merawat satwa sebagai sahabat, and we've all heard the saying, man's best friend. So here they comes, the dogs, the playful poodles, the anjing poodle. Mereka tidak hanya bisa melindungi kita, tapi mereka juga bisa membantu kita dalam bekerja. And we also have these cute and furry animals, the guinea pigs. Ada marmut. Dulunya marmut dikonsumsi, namun sekarang mereka sudah menjadi satwa peliharaan. And my personal favorite, and also known as the enemies of the rats. Does anybody know? Ada yang tahu musuhnya tikus? Yes, you're right. We have the cats. Ada kucing. Dulunya, kucing disembah di Mesir karena mereka bisa membantu kita untuk mengusir hama seperti tikus dan satwa pemerat lainnya. Ladies and gentlemen, Indonesia has so many species of bird, and one of them is a beautiful bird which is native to the Borneo Island of Indonesia. Indonesia memiliki berbagai macam jenis burung yang indah, dan yang ingin kita tunjukkan kali ini merupakan burung endemik dari Pulau Kalimantan. So now, please welcome onto the stage Satria, our red hornbill. Ladies and gentlemen, here we have Satria, our red hornbill. Di saat musim bersarang tiba, bulu dari burung jelang emas yang betina akan rontok, sehingga mereka tidak bisa terbang ataupun mencari makan. Jadi yang betina hanya menunggu kiriman makanan dari si pejantan. Seperti yang bisa Anda lihat di lubang pohon di atas sana, beginilah cara yang jantan memberi makan yang betina. And ladies and gentlemen, please give applause for Satria, our red hornbill. And now, please welcome to the other members of Hornbill's family onto the stage. Ladies and gentlemen, you can see the difference between a male and a female hornbill. While the male has a yellow pouch under its beak, and the female has a blue pouch. Now, let's see how this beautiful bird catch the food in the air. Di sini kita ada burung jelang emas yang jantan dengan kantung leher berwarna kuning, sedangkan yang betina dengan kantung leher berwarna biru. Selain memakan buah-buahan, burung dari burung jelang emas, mereka juga suka mencari serangga yang berterbangan dalam hutan. Paruhnya yang panjang dan kuat digunakan untuk melubangi pohon. Mereka akan membuat sarang di lubang pohon tersebut dan melumurinya dengan lumpur dengan sedikit celah untuk memberi makan anaknya. Dan ketika anaknya sudah tumbuh besar, mereka akan merusak lumpur tersebut dan terbang bebas. So ladies and gentlemen, that was a beautiful performance by our Hornbill's family. Please big applause. Kita semua tahu bahwa burung berasal dari telur. Namun, tidak hanya burung yang berasal dari telur. Reptil juga berasal dari telur. Sama seperti reptil yang kita punya di sini. Mereka semua bertelur. Di sini kita ada telur burung unta yang digunakan sebagai contoh. Masa peneraman tulang berlangsung selama 1 hingga 3 bulan.
Dan ketika anak ular sudah siap untuk menetas, mereka akan membuat celah dengan menggunakan giginya dan akan keluar dari telur seperti ini. Ladies and gentlemen, here we have Jerry, our beautiful corn snake from southeastern and central of America. Di sini kita ada Jerry, ular jagung yang berasal dari Amerika. Dan mereka dinamakan ular jagung karena mereka sering ditemukan di perkebunan jagung. In contrast to the corn snake, we have a special guest for you today. So now, please welcome Leona, our beautiful python. Ada banyak sekali jenis ular sanca yang bisa ditemukan di Indonesia, termasuk ular sanca batik dan ular sanca bodo. Ular sanca batik merupakan ular terpanjang di dunia, bisa mencapai panjang hingga 10 meter dan beratnya bisa mencapai 120 kg. Mereka bisa ditemukan di Asia Tenggara, seperti di Indonesia, termasuk Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Dan mereka tinggal di atas pohon maupun dalam gua. Makanannya terdiri dari mamalia berukuran kecil hingga sedang, dan juga burung. Dan mereka membunuh mangsanya dengan cara melilit. So ladies and gentlemen, thank you very much for Leona, our beautiful python. Indonesian rainforest is the home to many endangered animals, and one of the most fascinating is mammals. Indonesia memiliki berbagai macam jenis satwa yang indah, dan yang akan kita tunjukkan merupakan satwa endemik dari Indonesia. Yang satu ini sangat unik, sangat berbeda dari satwa yang pernah Anda lihat sebelumnya. So now, please welcome the binturong onto the stage. So here we have binturong. They are also known as the Asian bear cat, but in fact, they are neither a bear nor a cat. They are the largest sea cat in the world. Di sini kita ada binturong. Binturong merupakan musang terbesar di dunia, dan di Indonesia mereka bisa ditemukan di Pulau Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Binturong merupakan satwa karnivora, tapi mereka juga suka makan buah-buahan. Dan mereka bisa bertahan hidup hingga 20 tahun di lembaga konservasi. Binturong juga memiliki ekor yang panjang ekornya setara dengan ukuran tubuhnya. Dan binturong merupakan satwa yang berperan penting dalam ekosistem, karena mereka menebarkan biji dari buah yang mereka makan. Dan binturong merupakan pemanjat yang sangat berhati-hati. Mereka bergerak lambat dan sangat teliti. Dan binturong juga disebut dengan nama musang pandan, karena mereka memiliki bau yang mirip seperti daun pandan. So ladies and gentlemen, that concludes the world of our wonderful animals. And now we would like to invite the animals along with the keeper to come back onto the stage for a farewell. Here we have our gorgeous binturong, the magnificent red hornbill, and lastly our beautiful python onto the stage. One message from us: please always love and care about the animals everywhere, because if you don't, they will disappear. One extinct, they will be gone forever. Satu pesan dari kita untuk selalu menjaga dan mencintai satwa di sekitar kita agar terhindar dari kepunahan. Karena sekali punah, mereka akan hilang untuk selamanya. And for the last safari journey, will be depart at 4:30. So please go to the Toraja terminal immediately. And lastly, thank you very much for visiting us. Have a great holiday. See you next time. Bye. Sampai jumpa.